Publik minta Mahfud dan Yakut desak ayah David minta maaf ke orang tua korban pembantaian kilometer 50. 6 laskar yang mati sakit ini, mereka laskar yang luar biasa, mereka laskar yang setia. Gak takut gua anak orang mati, lapor aja. Gak takut gua anak orang mati, lapor aja. 6 laskar FPI yang mati itu juga punya orang tua. Sekarang anak lu yang kena digituin sama orang. Bukan ngawal ulama lagi, gara-gara pacar yang masih bocah, yang katanya diperlakukan tidak senonoh. Gimana rasanya? Kalau hukum pidana itu, penjahat itu berhadapan dengan negara, bukan berhadapan dengan korban. Oleh sebab itu kalau ada damai dalam hukum pidana, misalnya saya nempelin kamu gitu, udah damai, nggak boleh, saya harus tetap dibawa ke pengadilan. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan. Kalau pihak kami, kalau anak saya yang salah, maka kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan kami. Dan apabila mereka yang salah, mereka yang zalim, maka mereka lah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunannya. Kita doakan dulu semoga David, anak dari pengurus GP Ansor yang pernah menghina, melecehkan, tertawa terbahak-bahak atas syahidnya anak-anak yang tak berdosa dibantai oleh oknum. Kita doakan mudah-mudahan David yang sempat koma segera Allah sembuhkan luka-lukanya, sembuhkan segala penyakitnya, dan orang tuanya segera bertaubat dan meminta maaf kepada Habib Rizik Syihab dan pada keluarga korban yang syahid, yaitu 6 jenazah FPI. Pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Lu mau bilang dikit-dikit mau pahala lah. Faktanya ini yang ngetawain salah satu laskar. Dan Jonathan ini termasuk orang yang pernah ceritanya banyak itu beredar langsung. Nanti kita coba lihat ya, kita coba bahas nanti. Dia termasuk orang yang pernah menghina sang imam. Apakah ini efek mubahala? Kembali ke keyakinan masing-masing. Bagi yang beriman dengan mubahala, ya dia mengatakan ini. Nah, lu rasain sekarang. Apa yang dipanjatkan oleh orang tua korban itu adalah laknat akan diberikan pada orang-orang yang memberikan respon negatif terhadap kematian dari 6 laskar itu. Jadi ini betul-betul pelajaran yang sangat berharga. Ini loh beratnya menjadi ayah, menjadi orang tua kalau anaknya diperlakukan secara zalim oleh pihak lain itu. Nah, sekarang kelihatannya mudah-mudahan saja Jonathan bisa berpikir secara jernih bahwa mentertawakan laskar FPI yang meninggal dengan di akun tweetnya yang seperti itu sebetulnya tidak pada tempat. 6 laskar FPI yang mati itu juga punya orang tua. Sekarang anak lu yang kena digituin sama orang. Bukan ngawal ulama lagi, gara-gara pacar yang masih bocah, yang katanya diperlakukan tidak senonoh. Gimana rasanya jadi orang tua? Anaknya dianiaya, sekarang di rumah sakit. Untuk mudah-mudahan jadi hidayah deh ya. Ya, gimana rasanya orang tua sekarang? Mudah-mudahan jadi hidayah buat lu. Anak lu pacaran dan jadi begitu, mantan terus dihina. Anak laskar FPI itu lagi ngawal ulama, meninggal, ditembak. Kalau anak lu aja lawan remaja dianiaya udah begitu, gimana laskar FPI lawan polisi waktu itu ditembak, terus lu ketawain. Sekarang gimana rasanya bro Jonathan? Kalau hukum pidana itu, penjahat itu berhadapan dengan negara, bukan berhadapan dengan korban. Oleh sebab itu kalau ada damai dalam hukum pidana, misalnya saya nempelin kamu gitu, udah damai, nggak boleh, saya harus tetap dibawa ke pengadilan oleh negara, oleh jaksa, bukan oleh kamu. Pak, saya memaafkan, nggak bisa dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana tidak ada damai, tidak ada maaf. Maaf secara pribadi, damai secara pribadi, tapi negara tetap membawa. Dan sekarang yang bersangkutan juga udah ditahan. Ya, jadi nggak ada damai dan
Saya sudah minta agar dicari lagi siapa yang terlibat. Kalau lihat videonya tuh jahat sekali, anak tidak berdaya diinjak kepalanya, dipukul perutnya dan macam-macam. Itu jahat sekali. Jonathan ini menulis jenazah FPI yang senyum itu masih hidup dan cengengesan naik ke media nasional pula beritanya. Bayangkan para sobat, tak ada empati sama sekali dengan korban syahid, anak-anak masih muda yang tak berdosa. Tapi apa yang ditulis oleh Jonathan ini sangat menghina keluarga korban, sangat menghina korban. Bayangkan, dia menulis jenazah FPI itu senyum masih hidup dan cengengesan. Bayangkan, sangat wajar apabila Allah timpakan mubahalah dari Habib Rizik Syihab kepada orang ini. Publik minta Mahfud dan Yakut desak ayah David minta maaf ke orang tua korban pembantaian kilometer 50. Publik meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Holil Komas atau akrab disapa Gus Yakut mendesak ayah David Jonathan Latumahina yang merupakan pengurus GP Ansor minta maaf pada orang tua korban pembantaian kilometer 50. Hal ini disampaikan warganet setelah seorang netizen mengungkapkan jejak digital ayah David yang tertawa terbahak-bahak atas jenazah 16 laskar FPI dalam kasus kilometer 50 sehingga sebaiknya Mahfud MD dan Gus Yakut bertindak. Sebelumnya, David yang merupakan anak dari Jonathan Latumahina dianiaya oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak, dan kondisinya sempat koma. Sekarang ia masih berada di ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta. Ayah David merupakan pengurus pusat GP Ansor yang berada di bawah komando Menteri Agama Yakut Holil Komas. Ia aktif di media sosial seperti Twitter dan TikTok untuk membagikan kegiatan GP Ansor. Kemudian seorang netizen membagikan jejak digital Jonathan Latumahina berupa cuitan dalam akun Twitternya mengenai kasus kilometer 50 yang menewaskan 16 laskar FPI. Semoga jadi pelajaran ya mas betapa sedih dan marah dan gak enak-enaknya jika kemalangan menimpa keluarga kita. Kami doakan anak jenengan cepat pulih dan berkumpul kembali bersama keluarga. Amin, ujar akun @jenisari Dilas. Publik dihebohkan dengan kasus penganiayaan yang dialami David, anak salah satu petinggi GP Ansor yang dilakukan oleh anak pejabat pajak. Kondisi David sempat koma dan hingga kini masih di ICU di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta. Diketahui David adalah anak dari Jonathan Latumahina. Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh bernama GP Ansor. Lantaran merupakan pengurus pusat GP Ansor, ia berada di bawah komando Menteri Agama RI yang juga ketum GP Ansor Yakut Holil Komas. Jonathan diketahui aktif di media sosial Twitter, namun jejak digitalnya penuh kontroversi dan diungkap netizen. Selain Habib Rizik, Anies FPI, Ibu Tien Soeharto pun dijadikan bahan hinaan. Cepat sembuh ya Pak buat anaknya, stop menghujat dan menghina sana-sini, agar semua hinaan itu tidak menimpa diri sendiri. Cuit netizen akun @cawatan_ali7. Jejak digital lain juga diungkap netizen lain. Dalam jejak tweetnya, Jonathan menertawakan jenazah laskar FPI kasus kilometer 50. Semoga jadi pelajaran ya mas betapa sedih dan marah dan gak enaknya jika kemalangan menimpa keluarga kita. Kami doakan anak jenengan cepat pulih dan berkumpul kembali bersama keluarga. Amin, ujar akun @jenisari Dilas.